Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Saya dari Petik Wisata dengan Wahyu. Ini ada sedikit sekelumit awal cerita dari Petik Wisata pada Jakarta 21 November 2021. Karya sederhana Petik Wisata. Kira-kira dimulai sekitar 10 tahun yang lalu, kami memulai dengan melayani tamu lokal dan tamu dari mancanegara. Ya, tamu dari mancanegara, misalkan dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari Prancis, Belanda, Suriname, India, dan lain-lain. Seperti biasalah kami dari kemudian beberapa tamu asing yang masuk ke Indonesia. Kenapa kami sering menerima tamu asing? Karena kami ingin membantu rekan-rekan di pariwisata Indonesia untuk saling membantu berbagi rezeki lah pada teman-teman di Indonesia. Jadi entah di Bali kami berbagi dengan teman-teman. Jadi semuanya lebih baik kami kirim ke teman-teman di Indonesia saja. Kemudian kami juga pernah melayani beberapa perusahaan untuk outbound family gathering. Ya seperti di Jogja kami pernah outbound di perusahaan di Jogja, di Jakarta kami pernah perusahaan di Cengkareng dan beberapa perusahaan yang lain. Terus untuk kita juga menerima beberapa kampus untuk studi banding atau kunjungan ke Pulau Jawa biasanya dari luar, seperti dari Bengkulu, Universitas Bengkulu itu mereka berkunjung ke UGM, berkunjung ke kampus di Jakarta, atau sekalian wisata ke Bali, ke Bandung, ke Jogja, dan lain-lain. Sama juga dengan kampus dari Banjarmasin, Unilam, Lambung Mangkurat, itu juga sama, mereka kunjungan. Akper dari Parepare, Akper Fatima waktu itu, sekalian karena mayoritas Katolik, jadi sekalian berziarah ke Gua Maria. Nah, puji Tuhan kami dipercaya sama salah satu kedutaan besar di Paramaribo di Suriname dari tahun 2016 sampai 2019 sudah menerima tamu sekitar 75 orang dari Paramaribo ke Indonesia. Jadi mereka berkeliling dari Jakarta, Semarang, Solo, Jogja, Bali. Nah, disitulah napak tilas untuk bertemu dengan keluarga keturunan yang ada di Indonesia. Dan itu sudah beberapa kali, banyak kali sudah ditemukan yang sekitar 20 tahun lebih mereka bertemu dengan keluarganya di Jogja, di Solo, di Kediri, sama di Nganjuk. Nah, itu ketemu foto. Ada dokumentasinya. Nah, itu kami berhasil menemukan dan pada akhirnya beberapa privatur mereka berkunjung ke Indonesia langsung kontak ke kami. Nah, pada masa pandemi ini kami mengadakan open trip. Open trip itu kami dapat dukungan dari PO Bis Pariwisata yang pada intinya mereka yang penting melaku Mas. Yuk ora rugi ora tombok, supirku melaku, driverku melaku, angsuranku yo melaku Mas. Seperti itu karena masa pandemi kami benar-benar mendapat support dari beberapa PO pariwisata. Ya, PO pariwisata. Dan kami juga program wisata yang lain ya out of the box. Kadang-kadang kami saat ini sedang membuat program keliling desa bersepeda di daerah Nanggulan misalkan. Daerah Jogja di daerah Nanggulan, terus memancing di laut. Nah itu kita ada program itu juga dan paket pernikahan di atas kapal pesiar. Ini sudah ada yang order dengan pernikahan di Pulau Dewata, di Pulau Bali. Dan untuk bersepeda sudah ada beberapa yang order juga request untuk ke Nanggulan. Nah ini salah satu karya sederhana kami yang ini ya ini adalah ketika kami bawa tamu dari Singapura berkunjung ke Gua Maria di bulan Maret 2019. Yang ini Romo John Wongso, SSCC. Jadi beliau yang misa, jadi ke Jogja selama 6 hari 5 malam, itu 28 orang.
dari Jogja, terus kita berziarah ke beberapa gua Maria seperti di Sendang Sono, terus ke Tritis, ke Ganjuran, dan ada misa juga, misa di mana? Di Sendang Sono kita misa, di Ganjuran kita misa, di Tritis kita misa. Nah ini foto-fotonya seperti ini. Sorry. Nah ini kalau yang ini program kami ketika kami ke Bromo. Ke Bromo menyaksikan sunrise. Ini juga ke Bromo di sunrise, open trip kemarin, beberapa peserta menikmati pemandangan. Di Bromo itu kita harus startingnya dari bawah, dari Sukapura itu kita naik jeep, itu ya sekitar jam 3 pagi langsung naik ke atas. Nah, di setiap kami juga menyampaikan beberapa kegiatan selain berwisata, ada cooking class, biasanya seperti itu. Kami menambahkan program cooking class ini, chefnya kami chef yang biasa masak masakan Korea. Jadi beberapa peserta hadir, ini termasuk paketan dari kami memberikan tambahan pelatihan untuk cooking class di hotel di Batu di Malang. Ini salah satu peserta kami sedang berfoto di Batu Flower Garden. Nah, ini ketika saya bertugas di lapangan ya seperti ini polanya, tingkah lakunya, memandu, menjelaskan. Nah, ini ketika saya outbound, memberikan outbound di daerah ini, Ambarawa naik ke atas itu mana itu? Di sana. Bandungan. Ini outbound mana? Bandungan. Selali saya di Bandungan. Nah ini Bandungan, betul, Bandungan ya, di Bandungan. Terus ini kami kebetulan ya puji Tuhan salah satu dari mereka adalah Watim Press, dapat dikatakan seperti itu, tamu dari Belanda, keluarganya berkunjung ke Indonesia di Borobudur. Dan yang ini adalah dosen Ibu Musnadi ini dari Suriname, hampir 3 bulan di Indonesia belajar tentang handicraft, pengolahan barang-barang bekas, belajar membatik. Kemudian beliau ini mengajarkan di negaranya di sana, murid-muridnya di sana, dikembangkan di Suriname. Ibu Musnadi ini banyak belajar tentang membatik, barang-barang bekas itu seperti botol-botol plastik, botol aqua, botol Sprite, apa-apa itu sampai sedotan yang dari bambu, dari pring, bambu kecil itu di sana. Nah, kalau yang ini Pak Gio sama Bu Helen ini dari Suriname juga, karena direkomendasi dari embasi di sana, kedutaan. Oh, kalau ke Indonesia ketemu dengan petik wisata dengan Wahyu. Akhirnya ya puji Tuhan ada tamu dari sana, secara privat 2 orang pun kami layani. Ibu Musnadi ini pun 1 orang. Beliau 1 orang menginap 2,5 bulan di daerah dekatnya Candi Borobudur, salah satu desa wisata di sana. Nah, ini kami melayani juga Pak Noyorejo, Pak Sukidi. Ini Georgi ini salah satu artis selebriti di Suriname. Beliau ke Indonesia bertemu dengan keluarganya di Klaten. Nah, kalau yang ini tamu dari Paris, dari Prancis, keliling Indonesia, ini orang Indonesia. Nah, ini waktu orang Suriname ke Indonesia, ke Jogja, kebetulan ada Pak Dubesnya, Pak Supratekto, Dominikus Supratekto yang ini, yang Saligari ini. Itu Pak Dominikus Supratekto. Dan mereka kalau di Jogja itu saya ajak dengan naik andong dari hotel, naik andong, terus ke beberapa lokasi, ke Taman Sari dan ke Keraton. Jadi mereka merasakan, benar-benar merasakan. Nah ini yang tadi saya bilang, ini Bu Inke ketemu dengan keluarganya di Nganjuk yang sudah puluhan tahun tidak ketemu. Nah ini waktu kami di Malang, mereka nyusul ke Malang, tapi sebelumnya Bu Inke ini sudah ketemu ke Nganjuk, kami antarkan ke Nganjuk. Jadi salah satu permintaan dari kedutaan pada waktu itu, Wahyu tolong bantu ketemukan dengan saudara-saudaranya. Oh siap, saya bantu. Kira ketemu. Seperti ini. Nah menarik ya ini ceritanya ya Mas Wahyu. Betul sekali. Ya. Ini pilihan relasi, kami menjadi salah satu anggota pengurus DPP di Asperwi, Asosiasi Perjalanan Pariwisata Indonesia. Dan telah mengikuti sertifikasi tour leader. Ya siap. Tour guide dari Kementerian Pariwisata.
narasumber di bidang pariwisata di Tidar, Universitas Tidar Magelang, dan kami membuat jaringan yang luas di bidang pariwisata. Nah ini terima kasih. Kalau mau kontak kami di 0812-3183-0118, email kami di sini, petikwisata-sukses@gmail.com, IG Bakal Wisata, FV Wahyu Budiman. Demikian, terima kasih presentasinya. Terima kasih Mas Wahyu. Mas Wahyu mohon dibuka lagi yang slide yang terakhir Mas Wahyu untuk memperjelas. Jadi Petik Wisata ini sudah cukup berpengalaman ya. Tadi sudah jadi berapa tahun? 10 tahunan ya Mas Wahyu. Lebih ya? Siap ya Mas. Ya, 10 tahunan itu, Mas. Baik untuk apa namanya? Membantu kita-kita yang di domestik Indonesia maupun para wisatawan yang dari manca ya Mas Wahyu ya. Ya. Terus ini apa namanya? Tidak harus, ini kan Mas Wahyu posisi memang di Jakarta, tapi untuk siapapun yang berkenan untuk dibantu oleh Petik Wisata bisa dari manapun ya Mas Wahyu ya. Oh bisa ya. Kan mau meeting point di Jogja, meeting point di Bali bisa. Ya, bisa meeting point, bisa dari Jogja ke Bali bisa, dari Jogja ke Jakarta juga bisa, dari manapun bisa ya Mas Wahyu ya. Mas Wahyu karena sudah punya jejaring yang cukup luas, jadi Bapak Ibu yang sudah merencanakan akan ada acara bersama keluarga, ataupun acara dari kantor, ataupun acaranya komunitas, bisa kontak Mas Wahyu. Ini walaupun kondisi COVID, nanti bisa diatur ya Mas Wahyu, termasuk untuk protokol kesehatannya ya Mas Wahyu. Oh siap, kami selalu menyediakan masker, hand sanitizer, dan kita menerapkan prokes secara ketat. Artinya di dalam bis itu tidak secara full, tapi ada yang cuma diisi berapa orang, sekitar 75%, 80% gitu. Oh, okay. Seperti itu. Jadi tidak selama masa pandemi ya, ketika sudah normal ya kita kembali ke normal gitu. Baik. Ya. Ya. Mas Donu masih sibuk apa makan? Oh, siap-siap tarik napas, dia bingung. Aman. Biasanya dia yang nanya-nanya, Mas. Oke. Gimana, Mas? Halo, suara saya jelas? Jelas. Oh ya. Agak jauh tapi memang. Kalau sekarang sudah jelas? Nah, sudah, karena sudah di depan. Soalnya ini tamu kita ini istimewa, ini Wahyu Budiman Petik Wisata. Kemarin sudah tanya-tanya sedikit, tapi ada beberapa pertanyaan yang memang tidak bisa langsung ditanyakan di depan umum ya. Pertama-tama namanya kenapa Petik Wisata? Ini nggak perlu dijawab sih, nggak penting juga. Mas Kui, slide-nya ditutup sih, toh. Aku ingin melihat wajahmu. Iya. Wajah itu harus dikenalkan ke khalayak, ke seluruh dunia. Ganteng gitu kan. Ini kan pandemi itu kan susah ya Mas, yang golek duit ya angel. Nah, kira-kira budgetnya itu bagaimana? Apa misalnya saya mau wisata keliling Jawa, itu bisa nyicil kah bayarnya? Misalnya saya deposit lalu nanti Desember tahun depan baru wisata gitu, gimana? Bisa nggak modalnya? Terima kasih Mas Ableh, Mas Dondong Teo. Sebetulnya kalau masalah budget itu kami menyesuaikan. Pertama, informasi yang harus kami dapatkan adalah jumlah peserta dulu. Karena kita by custom. Harga untuk 5 orang, harga untuk 20 orang, harga untuk 30 atau 50 itu berbeda. Karena jumlah pembagi ketika kita menyewa kendaraan itu adalah beda-beda. Begitu pula dengan fasilitas. Artinya untuk makan ketika kami dengan minimal 30 orang ke atas dengan minimal 30 ke bawah itu berbeda. Karena ada beberapa restoran itu ketika cuma 5 orang itu harganya budget makannya tinggi. Kadang-kadang klien itu terjebaknya di situ. Loh Mas, itu sih 5 orang aja regane sakmene kok iku kok larang lebih murah. Nah, seperti itu. Karena gini, dengan makan kita dengan orang 5 orang, dengan makan dengan 30 orang itu berbeda. Begitu pula dengan jumlah pembagi bis, gitu loh Mas.
Ya. Nah, operasionalnya, total operasionalnya all in dibagi dengan 30 dan total operasional dibagi dengan 5 orang atau 6 orang, itu jelas berbeda. Jadi biaya budgetnya akan lebih mahal ketika hanya seperti itu. Nah, untuk kreditnya, bayarnya besok atau gimana, sebetulnya bisa, asalkan ada MOU-nya dulu. MOU-nya gimana? Karena biasanya 1 tahun ke depan itu estimasi kenaikan BBM belum tahu. Biasanya kami ada kesepakatan ketika ada kenaikan BBM, mohon harga juga berubah. Itu aja Mas. Prinsipnya. Iya, betul. Oh iya. Kalau misalnya ini dari Jakarta mau ke Jogja 5 hari untuk satu keluarga, itu kan rata-rata 4 sampai 5 orang. Kira-kira berapa, Mas? Itu sudah Mas Donum dan keluarganya sebenarnya sih. Dia tanya pribadi itu sebenarnya. Iya. Nah, saya juga mau tanya dulu ini Mas Donum Theo ini. 5 orang, itu pertanyaan saya mau di Mepo Jogja apa Mepo Jakarta? Jakarta no. Kalau Mepo Jogja, Mepo Jakarta. Nah, itu akan kami persiapkan dengan mobil Toyota HS saja, jangan Toyota Avanza. Karena apa? Sekelas Mas Donum, nggak mungkin lah naik Avanza lah. Malu lah saya gitu loh. Iya. Kalau sekelas di Kementerian Kominfo ya soalnya Mas Donum bisa ditaruh di atap, Mas. Betul. Aku numpak. Aku tahu, numpak mobil, maksudnya... aku muntah-muntah aku numpak mobil. Aku ki level lagi helikopter. Iya, makanya yang neng gure atap ini rasanya kayak numpak helikopter, anginnya kenceng. Iya, Mas. Oke. Bisa. Maksudnya begini, bisa. Kalau untuk paket keluarga sudah biasa melayani ya paket keluarga begitu dan harganya bersahabat ya, Mas ya. Pasti Mas, bisa pasti. Kami satu orang, kami pernah menerima tamu dari Thailand, seorang dokter Thailand, 1 orang itu dia berkunjung ke Jogja. Itu kami layani. Dari Suriname 1 orang pun kami layani. Itu. Yang penting cocok harganya Mas. Masih gitu aja. Iya. Oh iya, pasti. Satu lagi Mas, sebelum durasinya mau habis. Kalau misalnya mau wisata ke Jogja itu bisa ketemu sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 enggak, Mas? Patungnya ada, patungnya. Belum, Mas. Patungnya ada sama lukisan. Nanti bisa foto bersama patung atau lukisan beliau. Ya, Mas Donum ya. Ya, terakhir nih. Kalau saya mau bantu jualan, Mas Wahyu. Ini kalau teman-teman Mertoyudan, IASM, AJI dan lain sebagainya mau bantu jualan. Itu ada komisi enggak? Berapa kalau ada? Terus terang aja ada. Asalkan dengan pasti saya harus pertama informasi yang saya dapatkan jumlah peserta. 1, jumlah peserta, karena itu berkaitan dengan kalkulasi penghitungan. Yang kedua, tujuan. Yang berikutnya mau kemana dan mau berapa hari. Kami harus punya fix data, setelah itu nanti akan kami hitungkan. Biasa seperti itu. Brengos harus ada. Oh iya.